Shalom, selamat siang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Siang hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan. Teksnya diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-11 hingga ayat 12. Kop adalah kesaksian tentang anak Allah. Ayat yang ke-11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini saya memberikan topik adalah memiliki anak secara pribadi. Sekali lagi ya, memiliki anak secara pribadi. Kapan kita memiliki anak? Dan siapakah anak itu? Oleh karena itu, untuk memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, itu tidak bisa kelompok atau mewakili atau tingkat ya level masing-masing, baik melalui keluarga atau melalui kampung, distrik, atau suku. Memiliki Yesus Kristus atau anak Allah itu secara pribadi. Oleh karena itu, di sini Yohanes menyampaikan kepada 7 jemaat yang terdapat di Wahyu itu, mulai dari Smyrna, ada beberapa jemaat yang tertulis di sana. Tetapi juga kepada orang percaya, memberitahukan tentang kesaksian yang benar tentang anak Allah. Oleh karena itu, di bagian ayat 11 dan 12 ini adalah inti ya. Kenapa harus kita memiliki anak? Karena ada 2 hal yang penting ya. Memiliki anak, yang pertama, karena kita akan memiliki hidup. Kenapa kita memiliki hidup? Dan hidup itu ada dalam siapa? Yang pertama, hidup itu ada di dalam Allah Bapa, dan Bapa itu memberikan hidup itu kepada anaknya. Kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-26 ya. 26 bunyi firman Tuhan demikian, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya. Ini hidup yang kita hidup. Setelah itu kita meninggal. Bukan hidup ini, tapi hidup yang ada di dalam
diri Allah Bapa. Hidup yang tidak dapat binasa, ya. Hidup yang tidak ada batas waktu. Hidup ini kekal, ya, selama-lamanya seperti Allah itu. Karena itu hidup ini yang dia bilang ada di dalam Allah Bapa. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, ya. Jadi hidup atau hidup kekal itu ada di dalam Allah Bapa, dan Yesus bilang diberikannya kepada anak. Anak ini siapa? Ya, Yesus itu sendiri. Dan ini kata Yesus kepada murid-murid, tetapi juga kepada bangsa Israel, menyampaikan kepada mereka. Karena topik itu Yesus mengenal diri, ya, menyatakan dirinya. Siapakah Yesus itu? Ya, apakah anak Yusuf dan Maria? Anak yang dilahirkan hasil hubungan antara Yusuf dan Maria? Tidak, ya, kelahiran saja sudah berbeda. Ajaib, ya, dia dikandung oleh Roh Kudus, dan malaikat melaporkan bahwa yang dikandung itu adalah seorang anak laki-laki, disebut anak Allah, ya. Kenapa disebut anak Allah? Karena memang dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tetapi karena kasih Allah kepada manusia itu, ya, dia mengutus dari surga supaya wujudnya dapat dilihat ketika firman itu menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14 itu. Dan setelah Yesus menjadi manusia, pertama kali Allah Bapa mengakui di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17, ya. Injil Matius pasal 3. Ayat yang ke-6, 17. Ini waktu Yesus dibaptis. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan. Suara dari surga berarti itu suara siapa? Suara Bapaknya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya. Inilah anakku, ya. Anak itu bahasa manusia, ya, digunakan dalam keluarga. Dalam keluarga, ayah dan ibu mempunyai anak, laki-laki atau perempuan, mereka menyebut itu anakku. Jadi ini bahasa yang digunakan oleh manusia dalam dunia ini. Sehingga Allah menggunakan bahasa ini supaya orang harus mengerti dan memahami, lalu mengenal. Kemudian menerima dan memiliki Yesus di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya, ya, firman Tuhan mengajar dan memberikan, ya, undangan kepada kita untuk kita harus memiliki anak itu. Kalau kita memiliki anak, ya, secara otomatis kita memiliki hidupnya anak itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dan 12 ini. 11, dan inilah kesaksian itu,
Kesaksian yang mana? Ayat 6 juga dia bicara sama, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Ya, kesaksian tentang dia, yaitu siapa? Yesus. Ya, anak Allah itu. Dikatakan ayat 11, dan inilah kesaksian itu. Kesaksian itu disaksikan oleh siapa? Ya, oleh Roh Kudus. Seperti Yesus Kristus menyaksikan Allah Bapa itu ke dalam dunia, demikian juga setelah Yesus menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan Bapa kepada anaknya, setelah selesai dia dimuliakan, ditinggikan, dan duduk di sebelah kanan sang Bapa, maka dia meminta kepada Bapa dan Bapa serahkan Roh itu. Dan Yesus mengutus Roh Kudus ke dalam dunia, supaya Roh Kudus itu menyatakan siapa Yesus itu. Yesus itu ya, Roh Kudus itu yang bersaksi tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus bukan manusia biasa, bukan anak Maria dan Yusuf. Ya, walaupun secara biologi itu terjadi kelahiran melalui Yusuf dan Maria, tetapi secara teologi, ya, secara teologi atau Allah, dia tidak dilahirkan. Ya, maka dia adalah Allah. Kalau dia adalah Allah, berarti dia mempunyai hidup. Karena itu dijelaskan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya, benar sekali. Hidup ini ya ada di dalam anaknya. Dan hidup itu yang telah dinyatakan di dalam dunia, dan hidup kekal itu yang Yesus menawarkan kepada kita supaya kita memiliki anak dan memiliki hidup ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3 ini dibilang demikian. Anas lebok, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau Allah yang satu-satunya, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi mengenal itu tidak ada syarat, ya. Syarat perlu ada berkas, kumpul ijazah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kemudian kamu memiliki atau mungkin mempersiapkan uang 10-20 juta atau 1 miliar atau 1 triliun, atau siapkan 10 ekor babi 20 sampai 100, tidak ada. Ya, ini gratis. Dia bilang inilah hidup kekal. Ya, itu berarti sebelum dia datang tidak ada hidup kekal, yang ada itu kematian saja. Dan hidup kekal ini yang dia bilang syaratnya adalah mengenal. Ya, mengenal, dia bilang begini, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, kita mengenal Allah yang benar ini, Allah yang hidup, Allah yang kudus, yaitu ya Kristus yang menyatakan diri itu. Itulah sebabnya penting sekali, ya, masing-masing mengenal itu. Setelah kita jadi
orang besar, selesai pendidikan, setelah nikah, atau selesaikan pekerjaan dan lain sebagainya itu terlambat. Selagi masih ada kesempatan ya, selagi masih siang kata firman Tuhan, Yohanes pasal 9 ayat yang keempat itu. Kita gampang mengenal teman, sahabat, orang lain saja melalui percakapan-percakapan kita. Tapi kita tidak bisa melakukan percakapan lebih dekat dengan Yesus Kristus dan tidak bisa mengenal. Ini menjadi persoalan. Padahal Yesus bilang ya, hidup itu dinyatakan. Dan hidup ini yang ada di dalam anak ini. Hidup yang apa? Ya, hidup yang tidak dapat binasa. Ya, hidup yang ada dalam Allah Bapa yang memiliki kekekalan itu. Abadi. Ya, tidak ada kematian. Tapi kita tidak mau mengambil. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, otsik no. Ya. Niminon. Nimimia dople wara. Ala kamjak deja dople. Bok niminon nimi mea donak mawara. Ala kamjak deja dople. Ya. Di mana hidup kekal itu? Apakah di Amerika? Apakah di Australia? Apakah di dunia yang lain? Hidup kekal itu ada di dalam firman-Nya ini. Ya, firman ini. Alkitab ini. Tinggal kita setelah membaca, merenungkan, lalu kita betul-betul ya percaya, mengimani dan memiliki, lalu mengaplikasikan supaya kita memiliki hidup ini. Hidup ini diberikan kepada mereka yang selalu senantiasa mendengarkan suaranya. Ya, merenungkan firman itu siang dan malam. Karena itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 dia bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka yang mendengarkan suaranya dan mengikut Yesus. Dia memberikan hidup yang kekal itu. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan, ya ada satu kata ya, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Ya. Kata kepastian itu luar biasa. Karena kita hidup di dalam kuasa iblis, dosa dan kematian. Maka kita diberikan hidup ini. Dan hidup ini menawarkan kepada kita sekalian supaya kita memilikinya. Ya, mari memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Ya, setelah kita mendengar, kita mengenal, setelah itu kita memiliki, lalu kita menuruti firman. Yang kedua, kenapa kita memiliki Yesus? Karena di dalam Yesus itu ada keselamatan. Ya. Keselamatan itu akan diberikan kepada setiap kita yang percaya. Ya. Keselamatan itu yang kemarin kita merayakan bulan Desember. Dari tanggal 24 sampai dengan kami di Jemaat sampai tanggal 1 Januari. Kenapa kata firman Tuhan Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya ahli selamat, ya atau sumber selamat itu telah lahir. Berarti dia sudah menjadi manusia. Ya,
menjadi manusia dan dia bilang, ya, hidup itu telah dinyatakan, keselamatan itu kepada dunia ini. Dan keselamatan ini yang telah disaksikan pertama oleh para gembala-gembala, kedua orang Majus, ketiga oleh Simeon. Ya, coba kita baca dari Injil Lukas pasal yang ke-2. Lukas pasal 2 ayat yang ke-30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ya. Keselamatan ini yang disaksikan. Keselamatan itu apa? Yaitu Yesus yang lahir, ya. Yang Maria dan Yusuf mereka bawa kepada Simeon untuk disunat dan diberkati oleh Simeon, dan Simeon melihat bahwa ini bukan seorang anak kecil, tapi anak ini adalah juru selamat umat manusia. Ya. Setelah dia melihat, dia mengakui bahwa dia adalah juru selamat itu. Karena itu juga Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 itu, ya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya. Anak yang datang ini adalah untuk mencari saya yang hilang, kamu yang hilang, saudara-saudari yang hilang di dalam kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut atau kuasa kematian itu. Ya, kita diselimuti oleh 3 kuasa ini. Akhirnya apa? Kita tidak bebas. Ya. Oleh karena itu, dia datang untuk mencari kita. Di dalam kuasa kegelapan itu, di dalam sekali itu, ya. Dia mengangkat kita. Membawa kita kepada kerajaannya yang kekal, ya. Karena itu di dalam 1, ya, mulai dari saya baca dari Kolose pasal 1, ya. Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, ya. Luar biasa, ya. Dia telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih, ya. Kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang kekal, kerajaan yang abadi itu dia sudah memindahkan kita. Tapi kita coba merenungkan, apakah saudara-saudari sekarang ini kita betul-betul ada di dalam kerajaan anaknya, ataukah kita keluar dari kerajaan anaknya yang masih kita memilih tinggal di dalam kerajaan kegelapan itu, yaitu kerajaan si jahat. Mari, ya, 1 Petrus juga pasal 2 ayat yang ke-9 ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa. Kita dijadikan sebagai umat kepunyaan Allah. Karena itu Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-11 ini, dia bilang, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, hari ini, ya, orang-orang Kristen yang dinamakan Kristen tetapi hidupnya yang biasa-biasa, ya, masih jatuh bangun dalam dosa, kompromi dengan dosa, kontrak kerja dengan iblis, ya. Mari, jangan terus-menerus ada dalam dosa, ya. Kita tidak mau menerima anaknya Yesus Kristus ini. Apa yang menyebabkan itu? Dosa yang ada dalam diri kita itu selalu menentang kebenaran itu, selalu menghalangi, mengeraskan hati, menggelapkan kita sehingga kita tidak bisa melihat
cahaya Kristus yang luar biasa ini. Mari kita menerima Yesus Kristus dan kita tetap ada di dalam Dia. Karena Dia bilang kamulah bangsa yang terpilih ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Oh, sungguh indahnya. Istimewanya kita dijadikan sebagai umat kepunyaan Allah. Ini karena kita berbuat baik tidak. Tapi hanya karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memiliki Yesus sekarang. Jangan tunda-tunda. Ya. Jangan kepala batu, ya ini bahasa kasarnya. Jangan keraskan hati selalu. Coba membuka hati kita, pikiran kita. Kosongkan dan berikan kesempatan kepada Kristus untuk Dia memerintah dalam kehidupan kita. Luar biasa dan hidup ini diberikan melalui pengorbanan Kristus juga di atas kayu salib. Ya. Coba di dalam 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-10 ya. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Luar biasa ya, mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati, yang tidak dapat hilang ya. Hidup ini hidup terus menerus ya, kekal sampai selama-lamanya. Karena itu firman Tuhan menawarkan kepada kita di siang hari ini atau sore hari ini, supaya kita memiliki anak, agar kita memiliki hidup. Kalau kita tidak memiliki anak, kata lain tidak mengaku Yesus, tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak mau merendahkan diri kepada Yesus Kristus, ya, maka tidak memiliki hidup kekal ini. Tidak akan memiliki ya. Karena itu, selagi masih ada kesempatan ini, ya, mari menerima seperti Sakeus itu. Ya. Tinggalkan pekerjaannya dan dalam kesempatan dia mencari Yesus sampai dengan dia memanjat pohon ara sampai Yesus melihat dia punya usaha itu. Kalau kita tidak berusaha, maka Yesus tidak bisa melihat kita dan kita juga tidak bisa melihat Yesus dan Yesus tidak bisa tinggal dalam kehidupan kita. Karena itu untuk memiliki anak ini, syaratnya pertama percaya dan mengenal Yesus lebih dalam. Yang kedua, membuka hati. Wahyu pasal 3 ayat 20. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, dia bilang, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengarkan suara aku dan membukakan pintu, aku masuk mendapatkan hidup, makan bersama dengan dia. Selagi Yesus mengetuk pintu hati kita setiap saat. Jangan selalu mengunci terus. Kalau kunci terus, tidak bisa, lalat pun tidak bisa masuk, tikus pun tidak bisa masuk. Apalagi di rumah saja, apalagi dalam hati kita. Yang rapi ini, kecuali kita membuka hati, maka kita akan bertemu dengan Yesus. Karena itu tema kemarin, berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan singkat di kesempatan pada sore hari ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Dan Bapak Ibu jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng, sehingga kamu akan mendapatkan video-video terbaru dari saya di bawah ini. Demikian, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, selamat sore kepada saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan pada sore hari ini,
saya mau ingin sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Teksnya diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kau adalah jalan yang benar. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan, itulah teks pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan ini saya memberikan tema, ada perjuang. Ya, perjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Ada tiga kata yang penting, ya. Perjuang, pintu, dan sesak, ya. Jadi kata perjuang berarti menunjuk kepada makhluk yang hidup. Ya, tidak mungkin benda mati itu dia berusaha berjuang keras untuk dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak mungkin. Seperti pohon yang tumbuh di tempat yang satu pindah ke tempat yang lain, atau batu yang berada di tempat tidak bisa pindah ke tempat yang lain, dan benda-benda yang lain seperti kursi, meja, dan lain sebagainya, kecuali orang yang pindahkan. Itu sebabnya manusia, ya, mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak, tetapi juga ada kekuatan masing-masing untuk berjuang, terutama adalah dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Berjuang untuk harus mendapatkan uang, kerja kebun supaya bisa menghasilkan, ya, makanan, bahkan juga uang, ya, untuk naik di pesawat, bahkan di mana-mana, ya, itu perlu kebutuhan. Sehingga kerja keras, ya, untuk bisa meraih impian sebagai anak-anak sekolah, berjuang untuk selesaikan pendidikan. Mereka yang sudah selesai berjuang bagaimana supaya mendapatkan pekerjaan, banyak sekali. Tapi bagaimana untuk kita meresponi tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, tapi juga kepada bangsa Israel, dan juga hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita orang-orang Kristen, bahwa hidup ini bukan gampang, ya, tapi hidup ini berat. Ayub mengatakan itu, Ayub pasal 7 itu, ya, kopnya itu dia bilang begitu, hidup ini berat. Ya, benar sekali, hidup ini berat. Tetapi yang lebih terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana kita berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Karena ini bukan yang harus kita memperjuangkan dengan, ya, dengan tenaga. Bagaimana kita berjuang, ya. Perjuangan yang harus kita lakukan adalah, ya, yaitu kita berbuat yang, ya,
melakukan yang baik. Dari ayat yang ke-12 ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, apa yang kita kehendaki? Yang kita kehendaki adalah ya yang baik. Yang baik itu apa? Mengasihi, ya saling mengasihi. Saya juga mengasihi kepada kamu atau saudara atau saudari, dia juga harus mengasihi saya. Saya mengasihi berbuat baik kepada saudara-saudari, tetapi kalau saudara-saudari tidak melakukan kebaikan kepada saya, ya apa yang harus saya lakukan? Apalagi perbuatan yang menyakiti atau mengecewakan itu melakukan setiap saat. Saya sabar terus. Ya, di dunia ini yang manusia yang yang bisa sabar itu hanya Tuhan Yesus saja. Tapi firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, jika orang mengasihi kita, kita juga sebaliknya. Orang membenci kita, ya, kita tetap menunjukkan kasih, ya, itu kepada mereka. Ini yang Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-38 nih. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan baju, serahkanlah juga juamu, ya. Ya, ada hal positif dan negatif itu, ya. Saya sampaikan yang baik, teman atau sahabat, dia balas dengan yang jahat. Ya, kita menunjukkan kebaikan itu. Tapi ada positif dengan positif. Ya. Yaitu kita saling mengasihi. Ya, karena itu adalah perintah firman Allah. Ya, seperti dikatakan Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan 39 itu. Pertama, mengasihi Tuhan, itu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan kekuatan. Itu kasih yang pertama, ya. Yang kedua sama dengan itu, kata firman Tuhan. Kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi walaupun orang melakukan yang baik, tapi kita mencari soal lalu melakukan, ya, atau membalas dengan perbuatan yang tidak dikehendaki, ya itu yang firman Tuhan larang. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, ya. Jadi ini tidak berbicara soal, ya, hal yang negatif. Artinya orang pukul kamu harus balas pukul dia. Tidak. Orang mencaci kamu balas mencaci dia. Tidak. Orang memperlakukan dengan tidak baik, kamu juga memperlakukan tidak baik. Tidak. Ya, tapi ini berbicara tentang kebaikan. Ya. Yesus melakukan yang baik, yang mengasihi kita.
Dan dia adalah Allah, tetapi merendahkan diri datang ke dalam dunia dan mengajar kita tentang berbuat yang baik. Ya, kenapa kita melakukan itu? Sebab ayat 12 itu bagian terakhir, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, nah, itu yang tertulis dalam seluruh hukum Taurat, mulai dari Kejadian, ya, 5 Taurat, bahkan juga para nabi, nabi besar maupun nabi-nabi kecil yang berbicara itu tentang kebaikan saja, ya, tentang mengasihi. Karena Allah mengajarkan tentang kasih itu. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke 4, 5, 6, 7 itu. Ya, terutama 5 dan 6 itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Itu sebabnya ya penting sekali bagaimana kita saling mengasihi satu sama yang lain tanpa ada menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan amarah, bahkan juga iri hati, dengki, bahkan juga segala kejahatan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyimpan hal itu, maka dalam praktek kehidupan kita, kita akan lakukan itu yang jahat saja, perlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan hal-hal itu, tidak bisa kita masuk melalui pintu yang sesak ini. Nah, karena itu firman Tuhan katakan, melakukan kebaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu menjamin kehidupan kita untuk kita bisa masuk melalui pintu yang sesak ini. Perbuat kebaikan itu orang-orang yang sudah memiliki Kristus dalam kehidupan. Ya, orang-orang yang sudah lahir baru, kelahiran kembali. Ya, sehingga pikiran hati dicernihkan, ya, diterangi oleh terang Kristus. Ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya, ini pintu mana? Pintu gereja atau pintu rumah yang kita selalu buka tutup ketika kita masuk, kita mau keluar. Ya. Ini bukan pintu secara fisik yang kita buat ini, tidak. Tapi ini pintu non fisik. Pintu non fisik ini yang kita harus berjuang. Ya, berusaha. Karena kita tidak tahu. Tetapi waktu kita berjuang di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, waktu berdoa, waktu doa puasa, waktu membaca kebenaran firman Tuhan, disitulah kita akan menemukan jalan yang sesungguhnya itu, atau pintu yang sesungguhnya. Nah, itulah sebabnya firman bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya, pintu yang mana? Dan siapakah pintu itu? Ya, so kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10. Ayat 9, akulah pintu. Ya, Yesus bilang aku adalah pintu. Ya, benar sekali. Karena pintu kerajaan surga itu hanya Yesus yang buka. Tidak ada orang lain. Ya, seperti hari ini orang Islam percaya langsung kepada Allah dengan menyangkal Yesus Kristus. Ya, ada ibu satu yang sempat dia berbicara bahwa Yesus itu dilahirkan. Dia punya ayah dan ibu.
bagaimana dia adalah Allah. Dia bukan Allah, dia manusia biasa. Dia menyangkal Yesus adalah Tuhan. Dia tahu dari mana. Ya, karena itu pentingnya bagaimana kita harus mengenal siapa Yesus ini. Firman bilang, bukan firman tapi Yesus sendiri yang bilang, akulah pintu. Jadi siapa masuk, ya lompat pagar, atau mau jalan tikus, itu adalah seorang pencuri. Orang yang masuk melalui pintu adalah, Yesus bilang, dia adalah domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal Tuhan. Coba saya baca dari Yohanes pasal yang ke 10 ayat 1 dan 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, ini kandang domba ini. Dia masuk melalui tembok, ya. Dia bilang seorang pencuri. Pencuri itu siapa? Iblis itu. Ya, dia mau menarik orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya. Ini domba-domba ini. Gembala domba artinya orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk melalui pintu itu. Yaitu melalui satu pintu, yaitu melalui Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu Yesus bilang, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 itu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Sifat domba itu penurut. Kambing, babi, bahkan apalagi meya. Sejak kira aku bawa sengat saja dia ke kiri kanan. Semaunya, apalagi sejak Pavlov ini tidak bisa. Dia akan jalan semuanya sendiri. Sampai dengan pergi, ya cunggil orang punya kebun. Ya makan, kuan yang usia, gue belum setengah, ya makan itu bagaimana. Ya, itu mendatangkan masalah. Babi yang lakukan tapi bisa pukul manusia. Karena babi itu pemiliknya adalah manusia. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Tetapi karena kita tidak mau menuruti apa yang Tuhan sudah katakan melalui firman Tuhan, kita memilih jalannya sehingga kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan salah di hadapan Allah. Ya, akhirnya apa? Kita membuat masalah di hadapan Allah. Ya, setiap perbuatan yang kita lakukan itu bukan kita melakukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Dan itu dosa yang tidak bisa dapat diampuni kecuali kita mengakuinya. Kalau domba-domba itu pemilik gembalanya, gembala akan membuka pintu. Ya, silakan masuk, silakan keluar, dia akan izinkan. Tapi kalau bukan, itu berarti dia bilang seorang pencuri. Dan pintu itu Yesus bilang ayat yang ke-9 itu, akulah pintu itu. Ya, karena itu mari kita mengenal pintu itu. Ya, berusaha mengenal. Harus kita mengenal pintu, ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput, ya.
kita akan menemukan padang rumput itu. Kalau kita masuk melalui satu pintu yang melalui Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya kita harus berjuang, ya, berusaha untuk kita menemukan pintu ini. Kalau kita tidak berjuang, maka kita akan cari pintu itu. Ya. Kita mau ketok untuk kita mau masuk, tapi Yesus bilang, "Nyala dari harapanku." Ya, coba baca dari Matius pasal 7 ini, ayat yang ke 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Ya. Yesus akan mengatakan itu. Walaupun kita menjadi orang Kristen, setiap hari kita memberikan persembahan, aktif dalam gereja, tetapi kehadiran dalam persekutuan ibadah menjadikan sebagai suatu rutinitas atau suatu kebiasaan orang Kristen tanpa meresponi kebenaran firman Tuhan, tanpa merendahkan diri, tanpa sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus, maka Yesus akan mengatakan itu. Ya, coba bandingkan sekarang kita menjadi orang Kristen sudah berapa tahun? Apakah 1-2 tahun? Tidak. Ya, dari sejak kecil sampai dengan dewasa. Tapi pikiran seperti anak kecil. Ya, ini yang Yesus mengatakan, ya, di dalam Matius pasal yang ke 19 ayat yang ke 14. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Ya. Orang sekalipun dewasa tetapi memiliki hati, ya, seperti anak kecil, artinya dewasa tapi melakukan hal yang tidak diinginkan, kayak seperti anak kecil tidak, tapi berpikirnya dewasa tapi melakukan hal yang baik yang dikehendaki dengan penuh kerendahan hati, penurut. Itu yang dimaksud. Ya. Mereka itu yang mendapatkan kerajaan Allah itu. Mereka yang mendapatkan pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak ini pintu apa? Ya. Di dalam Matius yang tadi pasal 7 ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Ya. Ini jalan yang menuju kepada kehidupan ini, ya. Pintu yang menuju kehidupan dan jalan yang menuju kehidupan. Dan Yesus bilang, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Ya. Jadi Yesus itu semua tentang mau jalankah, kebenarankah, hidupkah, pintu itu. Itu Yesus itu sudah. Ya, kepada saudara-saudara teman-teman Islam, jangan jadi Yesus yang lain. Ya, Isa Al-Masih yang kamu selama ini percaya itu sepanjang sekian tahun, dan Yesus tidak mati, akhirnya diangkat Yesus itu manusia biasa. Hati-hati, ya. Yesus anak Allah itu menjadi manusia, melayani, setelah itu dia ditangkap, dihukum, bahkan disalibkan, mati, dikuburkan, dan telah bangkit. Dan ini kata-kata Yesus, ya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan, ya. Kenapa kita berusaha itu? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan. Di sini di Hokimun ada banyak jalan.
Tapi ada jalan raya besar yang dari Lokon sampai di Jalan Kunung, dari kota ke Jalan Sertala itu ada dua itu saja. Dan orang semua kenal itu. Tapi ada jalan-jalan yang kecil-kecil orang tidak tahu. Sehingga orang baru itu bisa membingungkan diri. Ya, ada banyak jalan di dunia. Tapi di surga itu tidak ada jalan yang banyak. Ya. Tidak ada jalan lain selain jalan dalam Yesus saja. Mau langsung naik ke aula kah, mau jalan melalui filsafat kah, orang pintar kah, melalui apa, cara apapun tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus. Oleh karena itu mari kita percaya sungguh-sungguh dan tekun ya melalui iman kita. Karena jalannya sesat dan pintunya sesat dan jalannya sempit itu. Apa kita bisa lihat kan jalan dari sini naik ke surga? Waktu Yesus naik ke surga saja, murid-murid mereka tidak lihat jalan yang betul-betul jalan naik itu. Itu jalan bagaimana? Elia naik ke surga saja, itu kuda berapi ya, yang datang menjemput dia. Dan kita tidak tahu, tapi Yesus bilang aku adalah pintu, aku adalah jalan. Kalau begitu kenapa kita tunda-tunda? Kalau begitu kenapa kita lama-lama memiliki Yesus? Ya, saatnya, waktu ini kesempatan yang baik untuk kita memiliki ya, terutama anak-anak muda. Papua jangan hidup di rokok, hidup di pinang, hidup di mabuk, ya, hidup dalam seks bebas, percabulan, ya, menggunakan obat-obat terlarang. Hidup di apa lagi? Ya, pesta pora, hawa nafsu. Itu tidak ada gunanya. Itu akan mati. Ya, kalau mati tidak nilai lagi. Tidak ada harga sama sekali. Ya, mati secara sia-sia. Tapi kalau kita mengikut Yesus dan mati Kristus, nilainya sangat berharga karena kita akan diangkat oleh Kristus itu sendiri. Yang kedua, kenapa kita harus berusaha masuk melalui pintu yang sesat itu? Perjuangan kedua adalah karena ada jalan yang luas. Ya, dia bilang ayat 13, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat masuk melalui pintu yang sesat itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan ya. Jadi jalan menuju kebinasaan adalah jalan yang luas dan banyak orang akan masuk melaluinya, kata firman Tuhan. Ya mungkin di antara kita yang selama kita hidup ini, kalau kita mengambil jalan luas ini, coba mulai dari sekarang merenungkan dan membenahi hidup ini. Karena jalan yang luas ini menuju kepada kebinasaan, menuju kepada penderitaan atau penyiksaan. Mau memilih yang mana? Kembali kepada saudara teman-teman dimanapun Anda berada. Karena jalan menuju kebinasaan ini adalah tempat kematian yang kekal. Dan disinilah akan mati kedua kali. Wahyu pasal 20 itu melaporkan itu. Ayat yang ke-15. Mulai dari ayat yang ke-12 saya tidak salah. Kita hidup sepanjang waktu, tapi kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini secara baik sehingga kita mati dalam dosa, ya pada akhirnya akan binasa. Dan tempat kebinasaan ini ya, Markus melaporkan ya, pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 ini. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam.
Saya mulai ayat yang 4 ya, 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, pengkallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Tempat kebinasaan itu neraka. Ke dalam api yang tak terpadamkan. Neraka itu, apinya itu, dia bilang tidak terpadamkan. Ya. Nyala terus ya. Sekarang ini sedang kebakaran di Amerika itu, Los Angeles ya, itu luar biasa, berita heboh sekali. Dan itu orang bilang itu tempat-tempat yang ya rumahnya mewah, tempat-tempat tinggal artis, orang-orang besar di situ. Mungkin selama ini ya orang-orang di sana masih hidup dalam berfoya-foya, senang-senang dengan rasa kenyamanan mereka. Mereka tidak tahu dampak yang akan terjadi ke depan. Ya pada akhirnya hari ini luar biasa, gedung-gedung semua terbakar, habis, hancur semua. Ya, jadi jangan hidup rasa nyaman. Ya, kita harus cari Tuhan. Itu api yang kecil saya orang sudah mengungsi di sana itu. Yang api biasa ini saja. Api yang lebih ngeri lagi yang terjadi waktu ada di dalam neraka. Itu paling mengerikan ya, paling mengerikan. Sebelum ke sana ya, sekarang ini kembali cepat cari Tuhan, mengenal Yesus, terima dan bertahankan. Ya. Ke dalam api yang tak terpadamkan ya. Di sana itu ada orang-orang untuk memadamkan api di sana, di neraka sana. Seperti itu Amerika itu terbakar itu orang pakai heli, pesawat, bahkan berbagai cara mereka memadamkan supaya dia pulang. Di sana tidak ada ya orang-orang yang memadamkan api ini pun. Mereka yang tidak percaya nanti api itu yang akan bakar mereka nanti. Kamu kemana kalau begitu? Itu ini main-main. Jangan berkompromi dengan dosa. Itu orang yang tidak punya akal sehat itu kalau masih main-main dengan dosa. Dia bilang ada tempat-tempat. Di tempat itu ya, di neraka itu. Ulatnya tidak akan mati. Ulat ini, dia tidak akan mati. Dia akan masuk keluar. Sampai, nyeri betul. Bapak Ibu, coba renungkan ini. Ulatnya tidak akan mati. Hidup. Berarti ini ulatnya banyak sekali di tempat di sana. Dan apinya tidak akan padam. Jadi sebelumnya ya, mari firman Tuhan mengatakan, Matius pasal 11 ayat 28 itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, mau hari ini kamu hidup kaya kah, miskin kah, ya ada uang kah, tidak ada uang kah, tidak menjadi ukuran. Ya. Yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran, yang menjadi standar untuk masuk melalui pintu yang sesat adalah mereka yang mencari Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan juga berpegang teguh menuruti kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pencobaan, sekalipun ada sakit, sekalipun ada lapar, sekalipun ada terik matahari, sekalipun ada kekurangan, tapi berpegang teguh kepada Dia, berusaha, sabar dan berusaha akan mendapatkan pintu yang sesat itu. Karena itu jangan takut untuk hidup miskin. Jangan takut ketika ada sakit. Ada bahaya yang datang seperti gelombang laut atau badai yang besar menghantam kita. Jangan pernah takut. Karena ada nakoda kita. Ya. Ada juru mudi kita.
ada pilot kita, ya saling pilot, nakoda kapal kita, namanya Yesus itu. Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Oleh karena itu, jangan rasa cukup, jangan rasa nyaman dengan apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh. Ya kalau kita belum berusaha untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Kita bangkit dari rasa kenyamanan. Ya, kita bangkit dari rasa kemalasan. Kita bangkit dari rasa keduran. Dan kita mencari Yesus setiap saat, setiap waktu. Ya, hidup membaca firman, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga di situ Tuhan memperlihatkan, Tuhan menampakkan diri, mengajak kita. Dan dia akan buka pintu, buka mata hati kita ini untuk kita akan melihat pintu yang sesungguhnya, yang namanya Yesus itu. Ya. Demikianlah renungan singkat saya di kesempatan pada sore hari ini. Demikian, dan Tuhan memberkati, dan jangan lupa like, subscribe, dan lonceng, dan jangan lupa share.